Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anak sekalian kelas 6, pada pagi hari ini kita akan belajar baca tulis Al-Qur'an lagi. Kalian buka buku PTQ-nya halaman 4. Kita akan langsung masuk ke materi untuk bacaan gharib. Tetapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kalian buka halaman 4, pengertian dan macam-macam bacaan gharib. Kalian perlu ketahui bahwasanya di dalam Al-Qur'an ada bacaan-bacaan yang asing, bacaan-bacaan yang perlu teknik khusus, perlu cara khusus untuk membacanya. Disebut dengan bacaan gharib. Gharib artinya adalah asing. Bacaan gharib adalah bacaan asing, yaitu bacaan yang cara membacanya memiliki aturan khusus. Bacaan gharib dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut. Kalian buka halaman 5. Yang pertama ada yang namanya saktah. Yang kedua ada ismam. Kemudian ada imalah, ada nun lafat ana. Kemudian ada tanda seperti itu sampai nomor 12. Ya. Yuk kita bahas satu persatu bacaan gharib tersebut. Kalian simak halaman 5. Yang pertama akan kita bahas adalah saktah. Tandanya biasanya huruf sin kecil di atas. Ya, saktah. Yang dimaksud dengan saktah yaitu berhenti sebentar tanpa nafas, ya. Perlu kalian garis bawahi, berhentinya sebentar, bukan berhenti lama. Kalau berhenti lama tanpa nafas, bahaya itu, ya. Jadi berhenti sebentar tanpa nafas. Kalian lihat di situ bacaan sakta terdapat di 4 surat, hanya 4 surat saja atau 4 ayat saja yang ada bacaan saktahnya di dalam Al-Qur'an yang 30 juz 114 surah. Kalian lihat surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 2. Misal akan berikan contoh cara membacanya sakta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Itu untuk yang pertama surah Al-Kahfi ayat 12. Jadi di lafaz iwaja, berhenti sebentar tanpa nafas. Iwaja qayyiman liyundira ba'san syadidan, seperti itu, ya. Cara bacanya berhenti sebentar tanpa nafas. Yang kedua di surah Yasin ayat 52. Kalian lihat, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hada ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Di mim marqadina, hada berhenti sebentar tanpa nafas. Itu untuk surah Yasin ayat 52. Kalian buka halaman 6. Halaman 6 di surah Qiyamah ayat 27. Ya. Waqilaman raq. Nah, jadi waqilaman raq. Nah, seperti itu. Kemudian yang D, surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi kallabal rona ala, jadi berhenti sebentar juga tanpa nafas. Ini praktekkan besok kalau kalian menemukan ayat-ayat itu ada tanda saktah atau huruf sin, ya itu berarti kalian berhenti sebentar tanpa nafas. Itu yang benar seperti itu. Sudah paham untuk bacaannya? Coba nanti kalian baca lagi. Yang pertama tadi surah apa?
surah Al-Kahfi ayat 12. Yang kedua, surah Yasin ayat 52. Yang ketiga, surah Qiyamah ayat 27. Dan yang ketiga, surah Al-Mutaffifin ayat 14. Itu untuk bacaan saktah, berhenti sebentar tanpa nafas. Kemudian yang kedua, kita akan bahas ismam, ya. Ismam artinya menampakkan dhammah yang terbuang dengan isyarat bibir. Isyarat bibir dimunculkan dengan cara memajukan bibir. Jadi nanti kalau kalian baca Al-Quran jangan takut wajah kalian jelek. Karena apa? Sesuai makhraj harus ketentuannya seperti itu ya. Jangan kok malu-malu, wah ini kok harus memonyongkan bibir, wah ini harus meringis, ini harus. Nah, itu memang konsekuensinya ya. Dan itu nggak apa-apa, biar kita benar dalam baca Al-Quran. Isyarat bibir dimunculkan dengan cara memajukan bibir atau memonyongkan bibir ketika sedang membaca gunnah. Di dalam Al-Quran, bacaan ismam terdapat pada satu tempat, yaitu di surah Yusuf ayat 11. Hanya itu saja. Coba akan Mister praktekkan, nanti kalian praktekkan juga di rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala yusufa wa inna lahu lanasihun. Dikata la ta'manna, dengung sambil bibirnya maju. Coba sekarang kalian praktekkan. Jangan malu. Memang seperti itu wajahnya ya. La ta'manna ala, itu. Jadi dengung sambil isyarat bibirnya dimajukan. La ta'manna, la ta'manna, ya seperti itu ya. Jangan baca la ta'manna, nah, lah itu ya. La ta'manna, harus maju bibirnya, memoncongkan bibir. Memang ketentuannya seperti itu, namanya bacaan ismam. Paham? Untuk yang ismam hanya satu tempat, di surah Yusuf ayat 11. Seperti itu ya. Dua tadi udah paham? Saktah apa tadi? Bacaan berhenti sebentar tanpa nafas. Di berapa tempat? 4 tempat. Yaitu di surah Al-Kahfi ayat 12, surah Yasin ayat 52, surah Al-Qiyamah ayat 27, dan surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kemudian bacaan ismam itu memonyongkan bibir ketika membaca gunnah di berapa tempat? 1 tempat, yaitu surah Yusuf ayat 11. Ya, mungkin itu dulu saja materi kita. 2 saja kalian praktekkan, kalian hafalkan ya. Nah, tugasnya adalah mempraktekkan bacaan saktah dan bacaan ismam. Nanti kalian videokan, kemudian kirim kepada Mister. Fokus di bacaan saktahnya saja. Contoh, satu saja ya. Contohnya kalian surah Al-Qiyamah ayat 27. Surah Al-Qiyamah ayat 7 bacaan saktah. Waqilaman rok. Nah, itu bacaan saktah. Yang kedua bacaan ismam. La ta'manna. Dah, gitu aja kirim kepada Mister. Sudah ya. Jadi tugasnya mempraktekkan bacaan saktah dan bacaan ismam. Itu saja yang Mister dapat sampaikan. Kalau ada yang belum jelas, silahkan minta kejelasan kepada Mister. Kalau sudah jelas, ya sudah langsung dipraktekkan. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.